Hadir, nggak bisa berani hadir, lumayan bang hari ini bisa semua ya, enggak pada negara politik. Sebelum kita masuk ke konteks matematika, barisannya dulu. Barisan itu apa? Yang kalian ketahui, rangkaian angka bisa. Terus apa lagi? Mungkin dari teman-teman cewek. Oke, angka yang berurutan. Terus itu angka yang berurutan sama rangkaian angka itu biasanya kalian terjadi gimana? Dalam konteks kehidupan sehari-hari, mungkin kalian data siswa, nomor antrian, boleh. Banyak yang saya bisa temui itu angka-angka atau barisan itu dalam konteks kehidupan. Nah, sekarang untuk barisan aritmetika ini sendiri, ini kan ada konsep yang sudah dijelaskan. Tetapi saya minta dari teman-teman mungkin punya definisi sendiri tentang barisan aritmetika. Mungkin teman-teman sudah pernah mengenal atau pernah belajar sebelumnya tentang aritmetika. Yang lain, yang saya coba. Atau misalnya berangkat dari definisi ini, apa yang kalian bisa ambil? Misalnya, barisan aritmetika adalah suatu rangkaian angka di mana setiap angkanya memiliki sisi atau beda dengan angka sebelumnya atau sesudahnya. Sebelumnya, oke. Terus ada beberapa notasi yang akan kalian pelajari dalam barisan aritmetika. Biasanya itu ada banyak barisan. Terus ada suku pertama, terus ada suku PN. Suku PN itu maksudnya suku yang akan ditentukan atau suku terakhir bisa juga. Jadi saya akan berikan beberapa notasi dari formula atau rumus barisan. Terus untuk mempelajari barisan aritmetika itu sangat penting karena konsepnya itu banyak kalian kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam konteks bisnis, bisa dalam sains, bisa juga terus teknik, bisa banyak. Kalau misalnya untuk konsep apa ya, tabungan bersangka bisa apa enggak? Kenapa tabungan bersangka itu bisa? Kenapa? Karena memiliki selisih. Selisihnya harus apa? Syaratnya harus sama atau konstan. Nanti saya coba kasih beberapa notasi. Ada N, orang yang bisa kasih kemarin.
N. D. N itu apa? Banyaknya suku. Terus A. A itu apa? Pertama. Pertama, untuk N itu sendiri apa? Suku ke N. Oke, itu apa? Beda. Beda atau selisih. Untuk suku pertama, ini kan ada UN. UN itu adalah suku yang akan ditentukan. Nah, kita perlu tahu UN itu suku apa. Terus UN ini banyaknya suku. Misalnya ditentukan suku, berarti N-nya berapa? 1. Kalau N-nya ditentukan 10 itu berarti N-nya berapa? 10 juga. Berarti dia yang diminta itu sebanyak suku yang ditentukan. Berarti banyak di suku N. Apakah A itu sama dengan U1? Karena U1 itu kan suku pertama. Kalau A itu sendiri dia dilokasikan untuk bisa membedakan. Jadi kalau dalam formula ini bisa didapat dalam formula N sama dengan A plus N bisa kali B. Yang LS kalian sama Pak? Sama. Jadi kalian intinya susah masuk konsep ini. Ini adalah rumus yang sering digunakan, sering dipakai. Terus penjelasan dari tingkat SMP kayak di SMA sampai tingkat SMA dari kelas 10 sampai kelas 11 pasti kalian akan dapat ditambah terus ada kesadaran. Yang sering dipakai adalah yang ini. Saya bisa contoh. Saya lanjutkan ya. Untuk yang ini sudah bisa kalian paham ya. Biasanya kita menentukan barisannya sudah ada. Terus kalau misalnya dikasih soal dalam bentuk dia tentukan dikasih notasinya saja. Bukan A nya berapa, bukan suku berapa, tapi sudah ada notasi-notasi yang diketahui. Misalnya A nya berapa, G nya berapa, E nya berapa. Yang kalian lihat misalnya yang ditanya itu kan berapa? Itu kan suku berapa ditentukan? Suku ke 8. Misalnya kita tentukan suku ke 8. Misalnya kalau jika A-nya 5, B-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 8. Kalau yang ini kan lebih jelas. Jika kalian sudah memahami notasi-notasi ini, sudah bisa menentukan masing-masing setiap komponen yang ada, kalian langsung bisa masukkan dalam formula atau bisa langsung dioperasikan. Misalnya kalau tentu soalnya begini, gimana? Yang pertama harus ya kita masukkan rumusnya A plus N 1 dikali G. Setelah itu masukin komponen yang sudah diketahui. A-nya berapa?
5 karena udah dikenal kan hanya yang kita itu 5. Terus N-nya berapa? 8. Oke. Dikurangi 1 kali 3. Bedanya 3. Setelah itu lanjutkan operasiannya. Dan di dalam rumus 7 kali 3. Sama dengan 5 ditambah 2 1. Sama dengan berapa? 2 6. 26 ini coba kalian lihat dari bentuk soal. Tentukan suku ke-8 jika A-nya 5, B-nya 3 dan N-nya sama dengan 8. Berarti yang ini ditanyakan banyaknya sukunya itu berapa? Banyak sukunya berapa? Yang diminta 8 kan? 8. Dan coba kalian bentuk suku-suku itu ada 8. Dengan suku pertamanya dimulai dari 5 berarti mintanya. Coba. Pertamanya 5. Terus terakhir berapa? Kenapa 8? Kenapa 8? Ya. Kenapa sukunya setelah 5 ini tadi kata Mbak Lina 8? Kenapa? Karena bedanya 3 kan? Bedanya 3. Cuma kalian masukin penambahan dari suku sebelumnya. Berarti suku kedua adalah 8. Setelah ini kalian masukin suku-suku prioritas selanjutnya itu sebanyak 8 suku. Coba kalian 5, 8, terus berapa? 11, 14, terus 20, 26, 9. Kalau kalian itu berapa suku-sukunya? Ini adalah satu atau A. Suku selanjutnya 2 kan? Berarti satunya ini sampai jumlahnya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa enggak? Nah, karena yang kita 8 itu sebanyak 26. Salah 26. Bisa juga kalau kalian mau lanjut misalnya kita ke 9 atau ke 29. Terus 8 adalah 26. Ini adalah 8. Jadi kalau kalian mau membuktikan kembali untuk mencari bahasa. Oke. Tapi di sini paham ya? Saya kasih satu contoh kemudian soal lagi. Setelah itu kalian akan saya minta untuk bekerja secara kelompok sama teman-teman saja. Saya kasih KPD, kalian kerja sesama selalu terus masing-masingnya di depan. Ya. Bagaimana kalau misalnya yang ditampilkan dalam sebuah pemodelan soal itu suku yang awal itu memiliki gen yang diketahui. Misalnya suku pertama itu adalah 4 dan suku keempat adalah 16. Kalian belum tahu kan suku kedua ketiga itu berapa? Karena belum tahu bedanya juga. Seperti misalnya saya kasih ya. Ini saya tidak hapus dulu. Sudah kalian masih tetap ingat. Saya yang tahu itu saya suku pertama itu
misalnya. Kemudian tentukan suku 10. Pertama, coba kalian masukkan apa saja yang sudah diketahui. Suku pertama, ini kan hanya adalah 4. Terus misalnya suku keempat adalah 16. Berarti apa? Notasinya apa? UN apa? 4. Ya. N itu kalian dimintanya 4. Gitu. Jadi N itu kalau sudah ada yang diketahui kita masukkan. 4 adalah 16. Terus yang sudah diketahui itu saja kan? Diminta atau yang ditanya itu apa saja? Beda. Sama? 10. Terus saya masih bingung kalian. Bedanya belum diketahui. Terus diminta bedanya. Sekarang untuk mengoperasikan soal pemodelan soal seperti ini, kalian tetap masukkan saja rumus yang sudah sering dipakai. Misalnya kemudian kita pakai N dengan A plus N1 kali yang sudah diketahui apa saja? Suku pertamanya itu berapa? 4. Tapi UN ini kan belum yang sudah diketahui apa saja? Suku keempat. Penyanyi belajar berapa? 16. Ini berapa? Kalau yang sudah diketahui 4 itu adalah 16, berarti N-nya berapa? 4. Kurangi 1, dan bedanya kan yang mau dicari kan? Ya tetap. Jadi masukkan ini operasinya 4 plus 3 kali D. Lanjutkan. Kedua ruas dikurangi sama dengan 4 apa? Tambah 4. Dikurangi 4. Nah misalnya kalau ini cara operasikannya yang di sebelah dikurangi 4 karena yang mau dipindahkan ini kan itu yang kalian balik kan dipindah, tapi dalam pengoperasian yang sebenarnya gak ada istilah untuk pindah ruas. Kedua ruas itu dikalikan, dikurangi atau dibagi biasanya untuk menyelesaikan suku-suku yang sama. Jadi ini 4, berarti 4 dikurangi karena dia kan harus dikurangi operasi kan? 4 tambah 3 kali B bisa kan? 3B. Ini kan habis. Ini kan habis kan? Bisanya berapa? 3B. 3B yang sebenarnya ini berapa? 12. Oke. B sama dengan 12 per 3 itu berapa? Berarti kalian bisa dapat bedanya 4. Setelah itu coba kalian menentukan suku-suku. Berarti dapat 30. Saya bisa menentukan ini menentukan suku-suku. Kalau sudah dapat 10, saya minta 1 orang kalian aja apa-apa. Ini udah tinggal sudah yang sudah diketahui kan sudah dapat ya langsung jawaban masukkan yang diminta susunya berarti masuk pertanyaan apa
Ya. Jadi kalau misalnya kalian selalu menemukan soal-soal dalam pekerjaan ini pertama yang kita hadapi dari kita harus mencoba suku berapa, misalnya suku ke-4, 16. Kalian nggak tahu bedanya berapa, cara menyelesaikannya seperti ini. Oke, tapi sih teman-teman paham ya? Paham ya? Kalau misalnya paham, nanti sekarang bisa untuk mengerjakan tugas kelompok. Barengan sama teman sekelompok. Siapa? Dua-dua. Nanti ada 4 pengerjaan soal masing-masing kalian presentasikan. Saya bagikan ya pengerjaan masing-masing saya kasih dua-dua ya. Dua-dua lagi. Satu soal kerjanya kerjanya ini saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Teman-teman sudah menyelesaikan, bisa langsung presentasikan. Mulai dari rumusan, yang rumusan siapa? Franti tadi ya. Rumusan itu bisa sampai Pak. Sudah. Oke. Sampai jumpa nanti. Presentasikan kita sampai.
Yang kelompok dua. Oke, siap. Yang cewek-cewek sudah semuanya. Presentasi boleh. Yang tiga siapa? Oke.
Oke, teman-teman udah menyelesaikan tugas umumnya. Oke, kita selesai bersama-sama ya. Untuk pekerjaannya Oke, untuk satu pekerjaannya Frani sama Iqbal ya. Kita lihat yang diminta itu menentukan suku 10 kan. Dan untuk yang diketahui udah A sampai dengan 1, B sampai dengan 4. Oke. Untuk pengoperasiannya gimana teman-teman? Ada yang keliru apa? Hasilnya benar? Mana? Benar. Untuk hasil dari suku yang ditentukan adalah 10 itu adalah 37. Jadi untuk nomor 1 presentasinya bagus ya. Untuk presentasi kelompok 2 nyanyi siapa ini? Rani Rani sama Arifin ya. Ini berapa? B sama nya berapa? 4. Oke, ya. Yang diminta adalah 10. Kalau misalnya tentukan 10, nah kalian harus tulisnya gini, N sampai dengan 10 atau langsung
barisannya gimana teman-teman yang memperhatikan? Betul ya. Oke, untuk N 10 ataupun 10 hasilnya 39. Gimana kalau diminta untuk barisan dari hasil kerja yang telah kalian dapatkan standarisasi yang ada kan? Yang itu kan suku 10. Suku pertamanya 3, bedanya 4. Gimana kalau saya minta untuk barisannya? Kan dari awalnya berarti suku pertamanya 3 terus bedanya berapa? 4. Berarti suku selanjutnya adalah terus 15, bedanya banyak 19 dan seterusnya sampai suku 10. Kalian ini sama ya? Karena yang kita kan di soal suku-sukunya sudah ada kan? Kita boleh menentukan suku ke 10 juga. Nah, yang sekarang yang ketiga, kelompok 3 siapa? Ini yang sama kali saya. Oke. Kitawinya suku pertama 5, suku 5-nya 25. Terus yang ditanya adalah bedanya sama suku 10. Terus pengoperasiannya bedanya berapa? Berapanya? 5. Oke, masukkan untuk menentukan suku 10 berapa? Dapatnya 50 ya. Oke, ini sudah benar. Terus kalau misalnya diminta suku yang akan dibentuk dari tulisannya kalian, kan sudah ada notasinya. Pertama sudah diketahui bedanya berapa, terus sepuluhnya itu ada 50. Coba, tapi kalian hanya saya minta beberapa persen saja sampai 10-nya. Berapa? Kalau misalnya 10 tambah 5 berarti 10 sampai 50 kan? Nah, ini adalah 10. Yang keempat, kelompoknya siapa? Mau sama nilai. Yang diketahui adalah suku pertama ada 2, suku kelima adalah 14, terus yang ditanya adalah selisih sama suku 9. Untuk pengerjaannya ada yang salah apa? Hasilnya maksudnya benar, misalnya dari itu kan bedanya itu adalah 3, tapi salah penulisannya itu ini kan berarti yang ini kan beda di mana? Kalau kan ini kan langsung bentuk 12 bagi 4 sama 3. Penulisannya lanjut lagi seperti yang tadi, misalnya ini kan 12 bagi 4 sama dengan B, ini B nya tetap, dan ini yang ini. Berarti langsung hasil aja. Dari 4 sama dengan 3. Tapi untuk 9-nya oke, 9-nya nah 2, 6 untuk 9-nya sama kalau misalnya kita untuk barisan yang dari yang sudah diketahui mulai dari berapa? Mulai dari berapa?
dia itu saya bagian saya sebelum saya akhiri, sampai bisa ada kesimpulan dari materi bahasa narkotika. Mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan dari materi hari ini yang telah kalian pelajari, hari ini soal, terus rumusnya apa, itu bisa kalian ambil kesimpulan dari yang sudah kita pelajari. Dari teman-teman cewek mungkin bisa berikan kesimpulan. Oke, itu angka yang berurutan dengan selisih yang sama. Itu dari proses kalian mengerjakan soal dengan yang dimintakan berapa. Terus siapa lagi bisa berikan kesimpulan? Dari teman cowok siapa? Berikan kesimpulan materi hari ini. Apa saja poin-poin yang telah kalian pelajari? Memahami matematika? Iya, benar. Maksudnya itu kan konsep bahasa matematika yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep bahasa matematika ini bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu tadi kalian punya masalah untuk menabung, tapi dengan bahasa matematika ini kalian bisa menyelesaikannya dengan proses. Nah, dengan yang betul kalian memahami konsep bahasa matematika, karena itu kan sifatnya jangka, bukan spesial harus konstan. Jadi secara keseluruhan saya ambil kesimpulan untuk bahasa matematika ini dari jawaban semakin itu bahwa di bahasa matematika ini penting kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting karena banyak hal yang bisa kalian selesaikan, masalah-masalah dalam ini dengan konsep bahasa matematika. Terus untuk konsep dasarnya itu adalah setiap suku dalam barisan ketika diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan konstan yang sifatnya konstan itu dari beda atau selisih pada suku sebelumnya. Terus rumus yang digunakan adalah rumus yang digunakan UN A plus 1 kali B. Ini satu. Terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi untuk di kegiatan pelajaran ini. Kita bisa secara keseluruhan bisa memahami materi yang diberikan, terus bisa mengerjakan soal tugas kelompok dengan tepat waktu, terus pemecahannya secara keseluruhan itu bagus presentasinya. Oke, mari kita bersama kita semua, teman-teman. Oke, itu untuk di kegiatan ini. Teman yang cewek sekarang, dan kedua, siapa yang sisi kanannya siapa? Ayo, balik saja. Ayo. Doa yang sering kalian pakai kan untuk mulai semua. Ya. Iya, tidak apa-apa. Tiga doa.
Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.